Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kita sebagai orang yang meyakini adanya alam kubur, dan bertemu serta ditanyakan oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir. Karena itulah kita berterima kasih kepada sosok Umar bin Khattab. Andai saja bukan karenanya, mungkin kedua malaikat tersebut tidak akan pandang bulu saat menjalankan tugasnya di alam kubur nanti. Tapi syukurnya Umar bin Khattab telah lebih dulu memberi gertakan kepada mereka. Dan karena hal itu, Munkar Nakir pun tak berani lagi kepada orang mukmin yang taat. Inilah cerita kisah tentang bentakan Umar bin Khattab kepada malaikat Munkar Nakir. Tonton dan simak video ini hingga akhir. Siapa di antara kita yang tak kenal dengan sosok Umar bin Khattab, rasanya mustahil untuk tidak mengenal sosok khalifah yang satu ini. Betapa tidak, Umar adalah salah satu sahabat terbaik yang pernah berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga merupakan khalifah yang telah berkontribusi besar dalam membawa Islam mencapai masa kejayaan. Dan sebagai seorang sahabat Rasulullah, Umar memiliki tempat yang begitu istimewa di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dirinya memiliki keberanian yang luar biasa. Khalifah kedua ini memang diakui sebagai sosok pemberani, saking pemberaninya Umar sampai dijuluki sebagai singa padang pasir oleh penduduk Mekah. Sebab ia memiliki karakter yang kuat, dan tak pernah gentar ketika berhadapan dengan siapapun. Sosok yang garang, keras dan tidak mengenal rasa takut, membuat orang-orang segan kepadanya. Bahkan makhluk tak kasat mata sekelas setan pun, juga tak berkutik ketika berhadapan dengan Umar bin Khattab. Jangankan berhadapan dengan Umar, melihatnya saja mereka pada lari ketakutan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan ketakutan jika bertemu Umar bin Khattab." Hadis riwayat Ibnu Asakir. Pada hadis lain, bahkan disebutkan, kalau setan tak akan melewati jalan yang dilewati Umar bin Khattab. Demi Allah, zat yang diriku berada di dalam genggamannya. Tiada satu setan yang menjumpaimu di salah satu jalan yang luas, melainkan dia akan mencari jalan lain yang tidak kamu lewati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberanian Umar memang seperti tak ada duanya. Pada saat di masa-masa awal Islam disebarluaskan, tak ada satupun dari kalangan sahabat yang berani menyatakan keislamannya secara terbuka di hadapan kaum kafir Quraisy. Tapi Umar bin Khattab malah melakukan hal tersebut, bahkan ia tak hanya mengumumkan kepada penduduk Mekah. Ia sampai mendatangi satu persatu rumah-rumah pembesar kaum kafir Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan julukan Singa Allah saja, tidak melakukan hal itu ketika pertama kali memeluk Islam. Padahal kalau dibilang, Hamzah adalah orang yang sangat disegani dan garang pada waktu itu. Namun itulah Umar bin Khattab, ia tidak bersembunyi-sembunyi dalam menyebarkan Islam. Dan setelah Umar masuk Islam, tak ada lagi sahabat dan kaum beriman yang ragu dalam menyatakan keislamannya di depan umum. Bahkan sejak saat itu Islam pun mulai menjalankan dakwah secara terang-terangan. Dan tidak sampai itu saja, sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, serta kaum muslimin hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Umar adalah orang yang berangkat secara terang-terangan. Sementara yang lain melakukan perjalanan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Bahkan disebutkan, Umar sempat mengumumkan rencana perjalanannya tersebut, dan menantang siapa saja yang menghalanginya. Tapi tak ada seorang pun yang merespon tantangan Umar.
Tak heran bila Rasulullah pernah bersabda, bahwa harga diri umat Islam semakin tinggi, sejak kehadiran Umar bin Khattab. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami terus merasakan harga diri yang tinggi, sejak Umar masuk Islam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang sangat menarik, rupanya sikap pemberani Umar tak hanya kepada manusia dan setan saja, bahkan kepada malaikat penjaga kubur pun, Umar tetap saja menunjukkan keberaniannya. Bukan mainnya, saat Umar ditanya di alam kubur, ia berani membentak malaikat Munkar dan Nakir. Padahal yang kita tahu, Munkar dan Nakir adalah sosok malaikat yang digambarkan sangat menakutkan. Seperti yang kita yakini bersama, bahwa salah satu hal yang paling menakutkan ketika seseorang meninggal dunia, yaitu mengenai perjalanan di alam kubur. Mengingat alam kubur adalah tempat awal, di mana manusia mempertanggungjawabkan selama hidup di dunia. Dan di sana kita akan berjumpa dengan dua sosok malaikat, yang secara khusus ditugaskan untuk menyambut kedatangan ruh manusia. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Munkar dan Nakir akan datang sesaat setelah manusia memasuki alam kubur. Tujuan kedatangan keduanya, untuk memberi ujian berupa pertanyaan. Rasulullah juga menggambarkan kalau kedua malaikat tersebut memiliki tampilan yang begitu menyeramkan. Ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya. Keduanya adalah malaikat yang keras, kasar, hitam kebiru-biruan warnanya, seperti malam gelap gulita. Suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya seperti api yang menyala-nyala. Giginya seperti tombak, rambutnya terseret di atas tanah, dan kedua tangannya terdapat alat pemukul palu. Jikalau jin dan manusia berkumpul untuk mengangkatnya, maka tidak akan mampu. Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur, tentang tuhnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Selain memiliki tampilan yang menyeramkan, Munkar dan Nakir juga digambarkan sebagai sosok yang tegas, dan tidak kenal kompromi. Mereka hanya melihat sejauh mana penghuni kubur mampu menjawab pertanyaan yang mereka berikan. Bila penghuni kubur itu bisa menjawabnya dengan benar, maka termasuk orang yang beruntung. Namun jika tidak, tentu berbagai siksaan akan menyusul untuknya. Meskipun terkenal menyeramkan, dan selalu tampil garang ketika bertemu penghuni kubur. Namun rupanya hal itu tidak bakal terjadi kepada kaum mukmin. Sebab sesaat dibentak oleh Umar bin Khattab, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan kepada kedua malaikat tersebut, agar tidak tampil begitu menyeramkan, saat bertemu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurus Salam Aqidatul Awam, bahwa penyebab berkurangnya keseraman, dan menjadi lembutnya malaikat Munkar dan Nakir terhadap orang beriman di dalam kubur, semua itu karena sosok Umar bin Khattab. Diceritakan juga, ketika Umar wafat dan ingin dimakamkan, banyak sebagian masyarakat yang ikut mengantarkan jenazah Umar ke liang kubur. Tak terkecuali para sahabat, dan termasuk Ali bin Abi Thalib. Setelah proses pemakaman selesai, semua orang pun bergegas meninggalkan area pemakaman. Namun, Ali justru tinggal sejenak mendengarkan apa yang terjadi saat Umar bertemu malaikat. Ali penasaran, seperti apakah reaksi yang bakal diperlihatkan oleh sahabatnya itu. Apakah Umar tetap tampil garang, seperti saat masih hidup, atau sebaliknya, justru tak berkutik. Akhirnya tak lama berselang, Ali pun kemudian mendengar suara dari bawah, di mana ia mendapati Umar sedang menggertak Munkar dan Nakir. Wahai dua malaikat kubur, aku peringatkan kalian, dan berwasiat kepada kalian, agar setelah ini kalian jangan mendatangi orang beriman dengan bentuk yang menyeramkan ini. Kurangilah sisi menyeramkannya itu, karena ketika melihat kalian dengan bentuk seperti ini, aku takut dan sangat terkejut. Padahal aku adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan yang lain ketika melihat kalian berdua seperti ini? Kata Sayyidina Umar kepada keduanya. Baik,
Kami mendengar dan patuh. Kami takkan melanggar perintahmu, wahai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab kedua malaikat itu. Sejak saat itu, malaikat Munkar dan Nakir berpenampilan lebih ramah kepada jenazah baru dari kalangan orang yang beriman, demi menjalankan amanah dan wasiat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mendengar itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memuji jasa Sayyidina Umar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, sahabat Umar bermanfaat untuk manusia semasa hidup dan setelah wafatnya. Semoga saja kita sebagai seorang yang beriman senantiasa tak lupa dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Sebab, jikalau bukan karenanya, mana mungkin kita mendapatkan jaminan dari sosok Munkar dan Nakir saat di alam kubur. Maka apakah pantas dan wajar bila ada sebagian orang yang menyatakan diri beriman dan mengaku Islam, tapi mereka malah tak segan memaki dan menghina Sayyidina Umar. Bahkan ada pula yang sampai berani mengkafirkannya. Sahabat Islam, adakah di antara kalian yang sudah siap untuk berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mementapkan iman di dalam hati kita hingga akhir hayat. Semoga dengan video ini, kita sudah mempersiapkan diri dengan memegang teguh Al-Quran dan Sunnah dan senantiasa selalu mengamalkannya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab.